Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia dari PGMI 3C ingin menjelaskan tentang makalah pribadi saya tentang telaah kurikulum yang berjudul Analisis Fungsi Kurikulum dilihat dari aspek psikologis. Dosen pengampu Bapak Muhammad Siddiq SPD MPD. Dan alasan saya memilih judul untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya buat diri saya sendiri tentang analisis fungsi kurikulum dilihat dari segi aspek psikologis. Berikut penjelasan tentang makalah pribadi saya. A. Pengertian menganalisis fungsi kurikulum dilihat dari aspek psikologis. Yang pertama itu ada menganalisis. Pengertian menganalisis menurut Barlow dalam Romlah tahun 2010 tentang psikologi pendidikan. Sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menjadikan serangkaian sumber untuk membantu seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru dalam proses pembelajaran secara efektif. Yang kedua itu ada fungsi, pengertian fungsi. Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna, serta pekerjaan yang dilakukan. Pengertian fungsi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal tahun 2008, yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Yang kedua itu menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal tahun 2008, yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan kelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Yang ketiga itu kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum menurut para ahli itu yang pertama ada menurut Hilda Taba tahun 1962. Pengertian kurikulum sebagai offline of learning yang berarti bahwa kurikulum ialah suatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa yang memuat rencana peserta didik. Yang kedua itu ada menurut Kerr J. F. tahun 1968. Pengertian kurikulum adalah sebuah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan individu dan berkelompok, baik di luar maupun di dalam sekolah. Yang keempat, aspek psikologis. Pengertian aspek psikologis itu dilihat dari menganalisis peranan kurikulum. Aspek psikologis. Perilaku merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari belajar. Interaksi antar individu akan terjadi dalam lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Perubahan akan terciptanya pada individu untuk mencapai kedewasaan dalam hidup, mulai dari kedewasaan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan moral. Pendidikan memang proses untuk mengubah perilaku individu agar lebih baik, tetapi tidak semua perubahan itu terjadi karena adanya pembelajaran. Ada faktor lain yang berpotensi mengubahnya, yaitu kematangan dari masing-masing lingkungan di sekitarnya. Lalu adanya suatu sistem pengembangan kurikulum yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan dari pendidikan dalam mengubah perilaku peserta didik. Analisis fungsi kurikulum dilihat dari aspek psikologis.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yaitu sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Selanjutnya ada tujuan kurikulum. Kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikan alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Dibuatnya kurikulum bertujuan memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian penjelasan dari makalah pribadi saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.